Maria mengalami bagaimana rasanya mengandung anak yang di luar rencana dan dugaannya. Karena itu ia pasti bisa merasakan kebingungan, kesedihan, dan penderitaan ibu-ibu yang harus mengandung tanpa kemauannya dan kemudian ditinggalkan sendirian saja. Anaknya adalah rahasia yang tak terselami baginya. Ketika saya mendampingi anak tersebut, lalu saya bawa dalam doa, saya memandang Maria. Hei, engkau Maria, Ibu Yesus. Kalau kita berdoa mungkin biasanya kita menggunakan Bunda Maria, ya ya. Tetapi saya dipanggil semakin relasi paling dalam. Saya berdoanya tidak Bunda Maria. Saya lalu berdoa, oh Ibu Yesus. Engkau begitu dalam menghayati cinta Allah sampai engkau meninggalkan segala keinginanmu untuk menyanggupi kehendak Allah. Dan engkau amat luar biasa, rela setia menemani Yesus sampai di kayu salib. Tetapi saya mohon berkat-Mu atas umat-Mu ini, berikan dia keteguhan supaya dia berani menatap masa depan dengan lebih baik. Tentu kalau dalam gereja Katolik, mereka yang menggugurkan kandungan itu secara otomatis dikeluarkan dari gereja Katolik, atau dalam bahasa hukumnya adalah ekskomunikasi. Secara langsung dikeluarkan dari keanggotaan Katolik, kehilangan hak-hak gerejawinya. Tetapi menjadi sebuah perjalanan iman ketika ia mau berani bertobat, berani melihat secercah harapan, berani untuk mengakui penyesalan, dan mau mengakuinya dalam sakramen rekonsiliasi. Saya beberapa kali juga menerima mereka yang melakukan tidak seperti itu. Saya tidak menyebut nama, tetapi mereka sungguh-sungguh mau menyesal, mau mengubah diri karena pernah melakukan kesalahan yang sama. Saya tidak kuasa mengampuninya, melainkan ketika mereka sudah datang ke ruang pengakuan dosa, setelah itu saya meminta jeda kepada mereka yang antri pengakuan dosa. Sebentar ya, saya harus keluar dulu. Saya harus buka HP saya langsung WA kepada Monsinyur. Saya lalu WA kepada Monsinyur, pada hari ini, tanggal ini, jam ini, seorang perempuan mengungkapkan penyesalan amat dalam karena melakukan perbuatan dosa kanon sekian, dan sungguh-sungguh mau menyesal, mau mendapatkan rahmat kerahiman kemurahan dari Allah. Oleh karena itu, Monsinyur, saya mohon absolusi penuh dari panjenengan. Saat itu Monsinyur lalu membalas, terima kasih Romo, sudah menjadi saluran berkat untuk umat. Jadi kalau untuk kasus seperti itu, seorang imam itu tidak bisa mengabsolusi secara penuh. Yang penuh hanyalah di tangan Monsinyur, harus lapor. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika orang dalam situasi yang paling dalam depresi, ternyata ketika dibantu dengan doa yang konsisten, berkelanjutan, mereka boleh menerima secercah harapan. Ada sebuah terang yang membuat mereka berani untuk menatap masa depan dengan baik. Kalau gambar di sini, ini gambarnya bukan gambar film Avatar dari dunia ya, tetapi ini adalah gambaran bahwa mereka yang menyesatkan seorang anak kecil wajib lehernya diikat batu kilangan diuncal ke laut. Nah ini maksudnya adalah mereka yang menyesatkan anak kecil. Kalau Bunda Teresa itu menunjukkan perusak paling dasar yang menuju kegelapan hidup adalah aborsi. Karena janin itu adalah pribadi paling miskin, paling lemah, paling rentan. Dan mereka yang menjerumuskan, kalau dalam bahasa kitab suci Injil Matius, wajib diikat batu kilangan dilemparkan ke laut. Tapi itu sangat ngeri Bapak Ibu. Artinya batu kilangan itu sebenarnya sudah mengikat ia untuk tidak bisa melihat terang. Mereka hanya tinggal pada kegelapan. Tetapi hanya dengan pertobatan terang Allah bisa menuntun mereka.
Sama seperti yang saya dampingi ini, lambat laun ia bisa berani membuat tanda salib, berani untuk berdoa, dan yang terpenting adalah ia sekarang bisa beriman dan bisa menguatkan banyak perempuan yang mengalami hal serupa. Dari yang awalnya kegelapan mulai melihat terang, sekarang dia bisa menjadi terang bagi yang lainnya. Artinya orang yang mau bertobat akan dipakai Allah untuk menerangi sesamanya. Tetapi orang yang tidak mau bertobat, ia itu akan tinggal dalam kegelapan terus, seakan-akan diikat batu kilangan, tidak pernah bisa melihat permukaan cahaya yang ada di atas. Tetapi dengan pertobatan dia bisa melihat terang yang menuntun hidupnya dan menjadi terang bagi yang lain. Lanjutkan. Yang ketiga, menjadi terang bagi sesama. Foto yang di kiri ini adalah lampion barongsai di itu ya, menjelang pasar gede ya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan kita Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita teladan mulianya sebagai terang, dan sebaliknya kita diminta untuk menjadi terang dunia juga. Kita diminta olehnya untuk hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Injil Matius bab 5 ayat 16. Intinya bagaimana kita bisa menjadi terang bagi sesama. Saya tuh pernah berujar sederhana pada umat, kalau ke gereja paling tidak itu bisa memberikan aura positif. Jangan ke gereja itu hanya membawa masalahmu, duduk, raut mukamu suram, di sini semakin berkerut, kiri kananmu tidak merasakan kasih menyertaimu. Sama juga, saya pernah cerita mungkin di lainnya. Saya dari ini tugas sekarang di San Inigo di Jatipura. Kalau Sabtu Minggu itu yang datang 800-900 orang. Sabtu Minggu. Kemarin Natal, Sabtu Minggu 3.000 lebih Bapak Ibu. Lalu saya mengatakan pejian tadi, ini setiap Sabtu Minggu seperti ini, dunia cepat kiamat. Banyak orang bertobat seperti itu. Lalu pada Natal itu hujan deras. Saya melihat ada yang di gereja itu badannya itu basah, tetapi mereka masih niat, rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ini yang menjadi penting bagi kita. Ternyata selama ini kita itu sering meredupkan diri. Ada hujan, yes, puji Tuhan. Saatnya membuat entah itu spaghetti, bakmi gondok, apalagi nonton TV, selimutan. Koman kalau Sabtu Minggu ya Tuhan, semoga hujan terus deh. Kalau bisa Sabtu Minggu hujan terus ya. Tapi kalau pas kami mau wisata, ya Tuhan berikanlah cahaya yang terang. Dua-duanya seperti itu kalau mau berangkat siaran, berangkat healing atau lainnya sebagainya. Artinya apa? Ketika kita mau menjadi terang bagi sesama, jangan meredupkan diri. Ini kan ada lilin ya Bapak Ibu ya. Kalau ini gelap, ini bisa menerangi ruangan ini. Tetapi seringkali kita itu menggunakan tangan untuk menutup cahaya lilin. Harapannya ya Romo supaya tidak kabur kaminan, supaya tidak padam. Padahal nyala api yang semakin dipantang dengan terpaan angin menunjukkan iman yang begitu kuat. Seringkali hidup kita itu sudah seperti cahaya lilin, tetapi seringkali kita tutupi dengan ego kita tutupi dengan kemalasan kita, sehingga terang kita itu tidak bisa bersinar kepada banyak orang. Saya pernah cerita di banyak tempat, tapi mungkin Bapak Ibu yang di sini kebanyakan belum tahu cerita saya. Ya tahu kalau teman-teman Mission Day, saya juga di Mission Day pernah cerita atau belum ya, lupa saya. Ini kebetulan Mission Day juga ada ya. Saya single ini kelihatannya, wajah-wajah penuh harapan besar. Suatu ketika Bapak Ibu, saya di paroki San Inigo di Jatipura, kami itu hanya berdua, romonya berdua. Saya dengan Romo Saryanto ini baik sekali orangnya.
sungguh-sungguh baik hati, bijaksana. Kalau jam makan, beliau itu selalu menunggu saya. Tetapi kalau saya lapar, saya makan duluan. Suatu ketika itu juga ada umat itu ngirim ingkung beku, ayam beku ya. Saya itu sudah lapar, saya bilang, ya beku malas saya masak, sudah lapar malah kirimannya beku seperti ini. Lalu saya singkirkan, lalu saya makan yang banyak. Malam harinya Romo Saryanto memasak itu dipanaskan, lalu saya menikmati ya. Begitu baik hatinya beliau dengan saya. Ya. Suatu ketika Romo Saryanto ini mantan Vicar Jogja, beliau itu menjalani retret di Pulau Makassar 14 hari. 14 hari itu 2 minggu lama. Saya itu harus misa mingguan, Sabtu Minggu, minyak suci, pemberkatan jenazah, pemberkatan rumah, perkawinan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Lalu saya merasakan, kok saya lelah sekali ya ternyata ya. Hidup sendirian, melayani sendirian seorang diri itu lelah sekali. Sehingga pada suatu hari Minggu yang begitu amat padat jadwal saat itu, setelah misa yang kedua, saya ditelepon oleh rumah sakit Brayat Minulyo oleh Suster Emil. Romo, minta tolong minyak suci. Nah, maka saat ini saya kalau sering pergi itu, HP saya sering saya matikan ya Bapak Ibu. Maka Bu Cici tadi juga bingung menghubungi saya kan, karena seringkali banyak sekali permintaan. Kalau pas saya ada acara penting memang saya tidak aktifkan supaya berlain dan romo lainnya. Lalu saya minyak suci di Brayat Minulyo, saat itu saya masih menggunakan baju pola. Ini baju pola saya itu tidak saya kancingkan polarnya karena matet Bapak Ibu. Ya. Enggak tahu ini juga pemberian umat, saya lupa siapa. Lalu saya ke Brayat menggunakan motor, jaket. Setelah dari Brayat saya capek sekali. Padahal sorenya saya harus misa lagi. Saya capek sekali. Saya penat saat itu. Lalu akhirnya ya sudahlah. Saya mau cari minuman yang menyegarkan. Lalu zaman sekarang ada mixer ya. Jadi nggak promo, nggak iklan. Ya, karena beberapa waktu lalu saya memberkati salah satu gereja. Jadi kalau saya kesana lumayan Bapak Ibu. Lalu saat dari Brayat itu saya capek gerah, maka saya pengen cari minuman yang sungguh menyegarkan bagi saya. Maka saya mencari minuman boba tradisional, ya, alias dapat Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada yang tidak tahu. Lalu saya itu pergi ke suatu pasarnya terkenal. Saya tidak menyebutkan pasarnya. Yang jual adalah seorang ibu-ibu. Mejanya kecil warna kuning. Saya tidak menyebutkan namanya, tempatnya di mana, karena saya tidak di-endorse dari. Mungkin kalau di-endorse saya bisa katakan ke beberapa tempat. Ya. Lalu saya datang ke situ karena saya capek, gerah, panas. Lalu saya pesan dua mangkuk atau 2 gelas itu. Bu, saya pesan dapatnya 2 mangkuk atau 2 gelas ini. Ya Mas, tunggu sebentar, saya duduk. Lalu saya sambil mendengarkan lagu dari YouTube itu. Saat pesanan saya mau datang, tiba-tiba ada satu keluarga datang, 4 orang Bapak Ibu, ayah, ibu, dan 2 anaknya yang masih kecil. Lalu ketika pesanan saya ini mau diberikan kepada saya, tiba-tiba suami tersebut menyerang buat ngambil. Ya mungkin karena sudah terbiasa ngambil ya, kalau situ tiba-tiba ngambil 2 mangkuk itu dari pesanan saya. Ibunya itu mau memberikan kepada saya, lalu sang suami tersebut makasih ya Bu, lalu diberikan kepada anaknya yang 2 itu. Lalu dia berkata lagi, Bu pesan 1 kali lagi 2 gelas untuk istri dan saya. Lalu dalam hati saya sabar. Ibu yang jual itu juga mengungkapkan sabar ya Mas, nanti saya buatkan. Ya Bu, saya sabar. Saat itu saya sabar karena sudah bisa 2 kali, sudah minyak suci. Maka Bapak Ibu yang kurang sabar perbanyak misa. Ya. Siapa tahu nanti tingkat kesabarannya jauh lebih baik. Ya. Saat itu saya sabar begitu. Lalu
Akhirnya pesanan mereka pun juga sudah diberikan oleh yang jual. Tetapi ketika pesanan itu berpindah, yang harusnya untuk saya masih mendengarkan lagu YouTube dan juga terngiang lagunya anak muda. Kalau Bapak Ibu tidak tahu lagu ini, nanti bisa tanya putra, putrinya, atau cucu, atau siapa, atau ONK. Ketika Daud itu berpindah, yang harusnya untuk saya malah untuk keluarga ini, saya itu bernyanyi dalam hati, berduka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Saya menanti pesanan saya itu loh maksudnya. Saya lalu tetap sabar ya Tuhan, saya sabar. Lalu akhirnya pesanan saya itu datang Bapak Ibu. Mas, ini pesanan Mas ya, karena saat itu hari Minggu tidak begitu ramai, tidak pada biasanya. Lalu akhirnya pesanan saya letakkan di meja warna kuning, saya duduknya di sini, keluarga itu duduknya di sana, hadap sana. Lalu saya amati, mohon maaf, ibu tersebut ternyata menggunakan kalung salib Bapak Ibu. Ada korpusnya. Lalu saya cermati lagi, kelihatannya tadi itu suami itu sebelum mengambil pesanan saya, dia itu terlebih dahulu meletakkan buku puji syukur di kursi. Berarti saya menyimpulkan keluarga ini baru saja pulang dari gereja. Lalu akhirnya saya mau balas dendam kepada keluarga yang saat itu sedikit menyebalkan. Saya balas dendam, maka pesanan saya yang ada di meja ini saya doakan. Saya mau balas dendam kepada keluarga ini. Saya doakan sederhana. Bapak yang penuh kasih, berkatilah Daud ini supaya menjadi kekuatan jiwa raga dan menyegarkan saya. Berkam turun Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sambil saya melihat keluarga mereka, betapa terkejutnya sang suami tersebut. Loh, Romo loh. Lalu saya dengan sangat sederhana saya buka masker, saya buka jaket saya yang masih resletingan itu. Ya. Sudah dari tadi saya bersabar. Lalu saya itu mengatakan, maaf ya Romo, saya tidak sengaja pesan sekali lagi saya. Lalu saya mengatakan sederhana, kamu baru saja menerima Yesus sang terang yang kamu sambut dalam komuni, tetapi tidak kamu wartakan dalam kehidupanmu. Saat itu saya bisa berkatekese, berhomil secara konkret Bapak Ibu, langsung mengenal majleb ya. Lalu saya mengatakan, apa gunanya kamu ikut misa kalau kamu hanya mementingkan egomu sendiri? Maka sebagai tanggung jawab, tolong nanti bayarin dosa. Apa itu? Lalu yang kedua, nanti akan saya laporkan Romo parokimu supaya homilinya bisa mempertobatkan umatnya. Saat itu saya merasakan bahwa kita harus menjadi terang bagi sesama dengan cara yang paling sederhana. Ini tadi adalah kisah yang sangat sederhana, tetapi mengena dan membuat umat tersebut merasakan sebuah pertobatan sejati di gereja. Saya mengaku saya sungguh berdosa, pulang dari gereja, pengakuan tadi tidak diwujud nyatakan. Maka saya sangat senang ketika dia bisa mengalami pertobatan. Maka dalam beberapa waktu berkala, pastoral Saniniku itu ada sajian Daud Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Artinya kita harus bisa menjadi terang bagi sesama. Mungkin bisa dilanjutkan lagi. Ini yang selanjutnya, terang abadi menuju kehidupan kekal. Kalau tadi terang kepada sesama, ini terang abadi menuju kehidupan kekal. Kita memahami bahwa terang itu melambangkan bimbingan, arahan, harapan, keselamatan, dan pengertian. Terang adalah sumber yang selalu kita cari dalam kegelapan sehingga menyelamatkan diri dari perasaan tidak aman, kecemasan, bingung, dan kehilangan arah. Ini ada tandanya. Kalau Bapak Ibu sekarang ini mengalami perasaan tidak aman, cemas, bingung, kehilangan arah, mungkin saja saat ini sedang dalam
kegelapan. Tetapi kita mohonkan terang supaya kita beroleh keselamatan. Pada kisah yang ditunjukkan di depan adalah perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu masih ingat ya ceritanya ya? Ini kalau sekolah minggu itu saya minta membuat lentera-lentera atau membuat pelita seperti itu. Ini kisahnya adalah bahwa mereka itu menanti sang mempelai datang. Yang 5 gadis bijaksana itu mereka membawa perbekalan minyak. Tetapi 5 gadis yang bodoh atau tidak bijaksana, ini mereka tidak membawa bekal minyak. Sehingga ketika menanti begitu lama mempelai tidak datang-datang, nyala apinya mulai redup dan minyaknya ternyata semakin habis, lalu mau minta enggak dulu. Pengalamannya adalah saya seringkali berdoa dalam hati ketika saya mau memberikan sakramen minyak suci. Saya berdoanya sederhana sebelum saya memberikan sakramennya. Ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang penuh kerakuan dan dosa ini untuk menjadi perpanjangan sarana keselamatan-Mu pada umat ini. Beberapa waktu yang lalu saya minyak suci. Ketika saya minyak suci itu saya merasakan kita orang suwe. Feeling saya seperti itu. Saya minyak suci dari kedua telapak tangan. Setelah selesai dari kedua telapak tangan, mesinnya itu bunyi semua. Tut tut tut. Langsung meninggal nih. Saya berpikir lalu saya berdoa. Kemarin hari Senin saya itu sudah pakai celana lining, sepatu, sudah pemanasan, sudah mau badminton. Saya dikunjungi umat, Romo sekarang minyak suci ya. Oh ya baik, saya ganti dulu ya, saya mandi dulu ya, saya belum jadi badminton, saya harus minyak suci ya. Tetapi ketika saya minyak suci, yang menarik, bukan yang menarik, tetapi adalah seringkali saya merasakan saya harus berdoa secara khusus. Kemarin ketika saya berdoa, beliau masih bisa ngobrol dengan saya normal, tanya jawab itu oke. Lalu saya berdoa minyak suci, lalu saya mengambil rumusan. Saya mengambil rumusan yang menjelang akhir dipanggil menghadap Tuhan. Padahal ada rumusan penderita biasa dan lain sebagainya. Saya mengambil yang paling rumusan ini karena saya merasakan dalam hati kelihatannya Bapak ini kalau tidak nanti besok ini akan diperkenankan Tuhan berpulang. Lalu saya mendoakan itu. Lalu saya pulang, selang beberapa saat saya ditelepon, Romo, besok pemberkatan jenazah ya, Romo minyak suci berpulang. Lalu saya mengatakan, ya Tuhan, jangan memberikan feeling begitu kuat pada saya supaya saya tidak mengambil pilihan bola yang harus saya pilih. Karena banyak sekali saya mengambil pilihan itu ujung-ujungnya juga sama. Seperti di Brian Bapak Ibu, saya itu minyak suci 4 orang di ICU, sak baris, tapi satu-satu. Saya dada semua. Saya dada dengan dada juga. Lalu pulang itu Romo besok ya. Oh iya suster, baik, pemberkatan artinya. Artinya apa Bapak Ibu? Keselamatan abadi itu membutuhkan terang. Kehidupan kekal itu membutuhkan terang. Maka kita yang masih bersiaran di dunia ini perlu mendoakan mereka yang sudah berpulang. Saya mengambil refleksi contoh analogi sederhana perbandingannya seperti ini. Bapak Ibu kalau dari sini mau kembali ke rumah, tahu jalannya masing-masing ya? Tahu. Bayangkan Bapak Ibu kalau menuju ke rumah tetapi mati
gelap gulita, mati lampu, tidak ada listrik, bisa sampai ke rumah Bapak Ibu? Bisa nabrak-nabrak, bisa jungkir balik, bisa busuk lain sebagainya. Kendati kita tahu jalan pulang, oh nanti belok kanan belok kiri, kalau gelap gulita tidak ada lampu sama sekali, kita tidak bisa berjalan. Sama halnya orang yang sudah berpulang, meninggal. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus itu datang ke dunia yang Immanuel Allah beserta kita, lahir di kandang yang amat sederhana, mau menjadi jalan. Karena jalan antara manusia dengan Allah itu sudah terputus. Supaya manusia supaya manusia paham akan rencana Allah, supaya manusia tahu jalan mana yang harus dipilih. Maka ketika kita sudah berpulang kembali kepada Tuhan, ketika orang yang meninggal, kita bisa bertanya dalam diri kita masing-masing. Kita ini termasuk 5 gadis bodoh atau 5 gadis bijaksana? Kalau 5 gadis bijaksana, semasa hidupnya dia mengumpulkan bekal iman sebagai minyak untuk menerangi jalannya. Sama juga ketika orang yang sudah berpulang, dia harus merefleksikannya. Mereka itu harus melalui jalan yang sudah dibuat oleh Kristus. Dan yang menerangi jalan mereka adalah iman mereka. Kalau iman mereka itu lemah, nyala apinya itu redup. Kojornya, celakanya kalau semasa hidup tidak mengumpulkan banyak bekal iman. Minyak yang seharusnya bisa menjadi bekal perjalanan menuju Yesus menipis. Maka kita yang masih hidup itu wajib mendoakan mereka yang sudah berpulang, supaya doa-doa bekal doa kita itu menjadi minyak bagi mereka untuk menerangi perjalanan hidup mereka. Maka Bapak Ibu semakin kesini semakin berbanyak dalam beriman, supaya nanti kalau menyongsong mempelai yakni Kristus sendiri tidak butuh banyak dukungan doa yang begitu kuat, ya, tetapi bisa sambil berjalan menikmati menuju kehidupan abadi. Sama ketika saya itu harus mendoakan di misa peringatan arwah orang beriman. Saya kalau sudah misa itu capek Bapak Ibu. Setelah misa saya tidur, bohong mati dosanya atau yang lainnya saya tidak tahu. Tapi benar-benar capek saya. Dan dari pengalaman itu, terang iman yang terpenting adalah kita menyiapkan diri dan juga mendoakan supaya mengalami kehidupan. Kita lanjutkan. Ini yang terakhir katanya, menjadi terang yang konkret. Bapak Ibu yang ada di rumah punya garam dan